Apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk bertahan saja, sekedar menjaga agar tetap hidup? Tentunya, jika kita berpikir seperti itu, kerugianlah yang akan kita dapatkan. Karena apa? Waktu di alam dunia ini sangatlah terbatas. Jika kita hanya fokus kepada bertahan di dalam hidup, banyak hal yang seharusnya kita bisa lebih tinggi mencapai di dalam kehidupan, itu kita sia-siakan. Untuk itu, sahabat insan kamil, marilah kita pikir ulang, kita riset kembali tentang makna ke depan dari kehidupan ini. Apakah sekali lagi kehidupan sekedar untuk dijalani begitu saja, mengalir begitu saja, dijalani dengan dinamika sehari-hari tentang kependidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentunya di dalam pekerjaan, terkadang seseorang pun hanya bekerja begitu saja, tidak mempunyai target-target yang jelas, tahapan-tahapan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai. Atau bisa jadi seseorang di dalam pendidikan, ya, mulai di pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi, menjalani begitu saja. Itu tentunya ada pencapaian-pencapaian ya di dalam pendidikan, artinya ketika dia lulus perguruan tinggi akan mendapatkan gelar akademik tentunya. Namun itu adalah bagian dari pencapaian. Setelah itu, apakah kita hanya bertahan? Tidak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi. Bukan hanya masalah tujuan jangka pendek, artinya kehidupan di alam dunia ini saja. Namun, bagaimana kehidupan di alam dunia ini adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan untuk mencapai tujuan jangka panjang, ini tidak cukup dengan hanya bertahan hidup di alam dunia ini saja. Taruhlah kita mempunyai tujuan-tujuan jangka pendek, artinya tujuan yang dibatasi oleh usia kehidupan seseorang di dunia ini, 60 tahun, 80 tahun. Capaian tertinggi dari sisi akademik, ya dia adalah menyelesaikan pendidikan S3, atau juga bagaimana mendapatkan gelar profesor misalnya. Tapi setelah itu kan tidak ada pendidikan yang lebih tinggi lagi, selain menambah pendidikan gelar-gelar ke samping yang lainnya. Dan tentunya itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Namun tetap, ya, seratannya adalah seratan 3, tidak lebih dari itu. Juga di dalam pekerjaan, capaian tertinggi di dalam pekerjaan adalah mungkin di suatu perusahaan sebagai direktur utama, ya, atau lebih tinggi dari itu sebagai pemegang saham mayoritas misalnya, ya, sebagai pemilik. Dan di situ sudah selesai, tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi, kecuali mengembangkan perusahaan-perusahaan baru, misalnya merintis perusahaan-perusahaan baru. Namun sekali lagi, kehidupan manusia tersebut dibatasi oleh waktu. Seiring usia, semuanya akan berkurang, ya. Kemampuan akan berkurang. Dan tentunya tidak mungkin dipegang selamanya. Dan sampai di situ, selesailah stagnan. Lalu apa yang dicari? Apakah hanya untuk bertahan seperti itu saja? Tentunya, jika kita berpikir bahwa capaian tujuan jangka pendek ini menjadi segalanya, maka tentunya kita salah memproyeksikan. Seharusnya, ketika kita sibuk memikirkan tujuan jangka pendek hidup, artinya dibatasi waktu, dan kita berupaya dari pagi sampai malam, selama berpuluh tahun, mengembangkan karir, mengembangkan perusahaan, begitu ya, mengejar pendidikan yang level tertinggi. Setelah itu didapatkan, tentunya apalagi yang akan dilakukan? Apakah itu menjadi tujuan hidup yang sebenarnya?
Tentunya bukan. Bahwa perkara-perkara tadi, ya, pendidikan yang lebih baik, ya, karir yang lebih baik, tempat pekerja yang lebih baik, perusahaan yang berkembang, semua itu adalah dibutuhkan. Ya, dibutuhkan agar bagaimana terpeliharanya kehidupan manusia. Bagaimana meningkatkan taraf kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik secara peradaban, secara kebudayaan. Namun tujuan-tujuan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, namun terkait dengan tujuan yang sebenarnya, tujuan utama. Tujuan utama di alam dunia ini bagi manusia adalah bagaimana bisa mengejar gelar sebagai manusia yang sempurna. Maksudnya adalah sempurna dari sisi spiritualitas. Apa gunanya kekayaan yang dimiliki ketika orang tersebut tidak meyakini keberadaan Tuhan, tidak meyakini keesaan Tuhan? Apa gunanya mempunyai berbagai macam perusahaan yang sangat besar, multinasional misalnya, ketika itu semua tidak membantu keyakinannya kepada keberadaan Tuhan, kepada keesaan Tuhan? Apa gunanya popularitas yang demikian luas seandainya itu semua tidak menjadikan hatinya sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang mengelola alam semesta, dan hanya satu Tuhan yang wajib diibadahi, yang patut diibadahi. Jika harta, pangkat, dan jabatan, popularitas sama sekali tidak menjadikan dirinya sadar akan keberadaan Tuhan, akan keesaan Tuhan, akan maksud kehadiran manusia di alam dunia ini adalah untuk menempa dirinya agar hatinya betul-betul hanya ada satu kalimat la ilaha illallah. Lalu apa gunanya perjuangan hidup dari pagi sampai dengan malam, ya, selama belasan tahun, selama puluhan tahun, namun itu semua ujungnya adalah kegagalan? Bagaimana jika di akhir hayatnya, di kedipan terakhirnya, di napas terakhirnya, hatinya tetap keras, tidak mengakui, tidak mentauhidkan la ilaha illallah dengan sebenarnya? Tentunya manusia ini adalah manusia yang gagal, walaupun tujuan jangka pendeknya itu adalah tercapai. Apakah kita ingin seperti ini? Tentunya tidak. Untuk itu, sahabat insan kamil, marilah kita hubungkan tujuan jangka pendek ini kepada tujuan jangka panjang. Dan hidup di alam dunia ini bukan hanya bertahan. Kita mungkin tidak berpikir untuk pendidikan atau sekedar bertahan. Kita mungkin tidak berpikir tentang masalah upaya menaikkan karir bukan hanya bertahan. Tapi ketika kita berpikir bahwa kita, spiritual kita hanya untuk sekedarnya mengakui adanya Tuhan dengan al-qadarnya, itu artinya kita bertahan. Bukan hanya itu, kita mempertahankan keyakinan yang sudah ada, kita pun juga meningkatkan kualitas diri, mencapai spiritual tertinggi yang bisa didapatkan batasan sebagai manusia. Untuk itu, hidup bukan hanya bertahan, tapi meraih cita-cita yang tertinggi, yakni menjadi pribadi yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan derajat kemanusiaan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.